Perkenalkan, kami dari kampus Tia Amkop Makassar, kelas A1 Akuntansi, dengan anggota kelompok Maya Mulyani, Reski Salim, dan Siti Makfirah. Kami akan mewawancarai UMKM yang bernama Kopigo yang berada di Jalan Meranti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kak Reski Salim dari Sedang Pemeriksaan Pemeriksaan Akuntansi semester 7. Nah, di sini Kak, akhirnya kami untuk mewawancarai suatu usaha Kak. Nah, namun sebelum kita masuk di sebuah pertanyaan Kak, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya selesai di 2017. Saya 98. Kemudian saya itu ke kampung tinggal terakhir ini pendidikan masih SPD tahun sekarang. Jadi ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Sejak kapan usaha ini berjalan? Untuk usaha ini sudah setahun dan lokasi kita kan sekarang sudah bercabang ini cabang ini pusat. Di cabang itu Kopigo ada cabang di wilayah DTP, Bianin, Jalan Buang dan Buang. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa yang melatar belakangi untuk melakukan usaha ini? Pertama ini memang dari latar belakang banyak. Kebetulan dari Kopigo ini memang dari kehidupan yang kecil. Dan memang dari bisnis. Jadi dari saat itu kita juga dalam hal seminar-seminar tentang bisnis, bermacam bidang bisnis, agama, itu semua dari arah semua yang kita mengambil langkah yang besar. Alhamdulillah karena berkat yang didapatkan dari seminar tadi, sehingga kita dapat menjalankan manajemen Kopigo sudah hampir setahun ini. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, yang modal yang digunakan untuk usaha ini? Untuk modal itu bukan awalnya jika bulan awal itu kita mulai start dari situ. Ada awal itu ada buku modal beberapa dan bahannya itu kurang lebih 20 bahan-bahannya katakan itu selesai itu ada juga itu bahan kan ada namanya masa coba. Jadi tidak langsung ada bahan bikin langsung perfect kita ada sistem. Kalau selanjutnya itu Kak, bagaimana proses perizinannya untuk usaha ini Kak? Ini kan masih dalam usaha. Jadi dia kita tidak sendiri. Perizinan sendiri kita tahu dia nanti ada beban persyaratan di dalamnya yang harus kita penuhi. Salah satunya bahan yang kita gunakan harus jelas. Ini usaha bidangnya ke arah mana, marketnya apa.
Kalau wilayah yang strategis kan itu kata kita, kenapa sehingga wilayah ini yang dari apa? Kalau untuk penempatan wilayah kan ucapan misalkan itu kan kita awalannya cuma wilayah, terus kita pindah ke nanti sekarang ada KTP. Nah itu untuk pemilihan wilayahnya kita cari yang yang strategis, itu yang berarti kan tidak jauh dari pusat kota, bahkan bisa dikategorikan dia berada di pusat kota. Tidak itu yang satu yang kita pertama itu selain berada di pusat kota, kita juga lihat ini trafficnya. Memang kan sini ramai, apalagi Bolivar kan setiap minggu kan dia ada kegiatan dari itu juga cabang-cabang lain. Memang kita lihat dari Indonesia, tentunya BTP itu dia kan rumah besar tuh, ramai di situ juga ramai di situ kalau trafficnya. Dan kalau parkir di situ selain dari masyarakat umum, kita juga mahasiswa UNAS. Nah, kita juga kebetulan ada izin untuk masuk di dan lain-lainnya juga seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, kalau jumlah karyawan pada saat ini di mana? Kalau kami sih jumlah karyawan dari peran ini ada 14. Karyawan ini untuk apa? Ini kalau kita mau itu sama asisten saya, barista itu totalnya ada berapa? Kalau ini penghasilan per harinya kak, di per hari tuh Kalau cowok itu kan masuk ke hal manajemen. Kalau main untuk pemasukan omset, kita itu ada namanya audit kecil, audit besar. Audit kecil ini dia informasinya sederhana. Kalau kita di sini jadi ada misalnya itu dalam sehari kan di sini contohnya barang misalnya saya ambil barang ini ada di gerobak. Satu gerobak itu bawa yang dalam 200 cup ini kalau dia rata-rata kan habis, kalau dia habis kan 200 cup, satu gerobak itu bisa menghasilkan 2-3 juta. Coba 3 kali beli gerobak, nah ini tinggal begitu omset sekitar itu kotor. Kenapa saya bilang kotor? Karena di situ masih ada gaji yang harus kita keluarkan, ada untuk persiapan perawatan ini kendaraan, terus pembelian bahan dan lain-lain. Jadi itu masih terangkat. Nanti penghasilan bersihnya ke kantor, kalau sebesarnya sudah tua, tidak mendekati 20 kalau untuk dilakukan upaya usaha ini tetap berjalan kak, apa? Kalau untuk bagaimana itu kan saya rasa saya juga masih proses kalau ini masih satu generasi dalam sekarang ini. Kalau dari saya pribadi, strategi itu yang paling penting itu pertama buat ini pikiran dalam hal manajemen. Bagaimana saya menyusun manajemen saya saya tahu berapa lama kerja saya, berapa lama foto. Itu yang paling penting itu. Yang kedua, kalau dalam hal usaha ini kan dia fokusnya ke penjualan. Nah, jadi yang harus bertanya juga ini mengenai tentang marketing. Bagaimana marketing kita ini harus kita menyesuaikan dengan sama. Sebetulnya penerapan ke semua ini kan mobile namanya, yang jalan ini namanya mobile. Jadi untuk mobile ini pada saat saya sebut kita memang tegas mengenai strategi marketing yang kita gunakan untuk itu. Dan alhamdulillah ini yang diterapkan dari karyawan sampai ketiga ini bisa bertahan sampai sejauh ini. Karena kebetulan ini ketiga kita ini bergerak pertama di Makassar. Makanya di gerobak kita berani pasang stek pada satu penggerak pertama kita bertanya kali penggerak pertama. Jadi itu kalau asumsi saya jadi yang baik kalau ada mungkin itu saja pertanyaan dari kami kak. Jika ada yang menyangkut tidak ada dari kata-kata kita